Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Hari ini aku membahas mengenai soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif yang terlihatnya itu sulit, ngebingungin, tapi ternyata mudah gitu ya. Jadi, kita coba selesaikan. Oke, sebenarnya aku udah bikin beberapa part, boleh teman-teman lihat di yang sebelumnya, di playlist UTBK 2021 ya. Bisa dicek buat belajar, tambahan belajar lah. Oke, soal nomor 1 di sini disebutkan ada 2013 AB ya. 2013 AB plus 3 sama dengan 3040. Yang ditanyain 6039 AB itu berapa? Nah, di sini karena 2013 AB sama 6039 ini ada kaitannya nggak? Ada loh. Itu kalau misalnya kita coba bagi nih 6039 bagi 2013 itu kan 3 ya. Berarti ini jadi pengalinya, iya nggak sih? 2013 ini dikali 3 sama aja 6039. Oke? Jadi kalau misalnya aku tulis lagi 2013 AB ditambah 3 sama dengan 3040, ya udah kita tinggal pindahkan konstantanya. Jadinya 2013 AB sama dengan, nah ini 3040 kita kurangi sama 3 ya. Jadi 3037. Nah, berarti kalau misalnya ditanya 6039 AB, karena ini udah menjadi pengali dikali 3, 3037 juga kita kali 3 aja, ya nggak? Jadinya 3037 kita kaliin sama 3, 7 kali 3 berapa? 21 ya, 1, 2, 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11, 1, 1, 0 kali 3 0, 0 tambah 1 1. Terus 3 kali 3, 9. Jadinya 9, 1, 1, 1. Nah, berarti yang paling benar adalah yang A. Yeay. Mudah ya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal-soal kayak gini, jadi ini tuh sebenarnya tuh soal-soal menjebak ya. Jadi harus fokus dan teliti aja. Oke, soal nomor 2. Ini tentang perbandingan. Bila seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km, berarti di sini jaraknya ya 6. Kita tulis aja satuannya di sini 6 km dengan waktu 8 menit. Waktunya di sini 8 menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 22,5 meter. Jadi kalau misalnya di sini diketahui jaraknya itu 22,5 km, berarti waktunya itu berapa? Kira-kira kalau jaraknya itu semakin besar, waktu yang dibutuhkan semakin kecil apa semakin besar? Semakin besar tentunya ya. Jadi di sini hubungannya adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, itu kita tinggal buat pecahannya aja. Jadi 6 per 22,5 sama dengan 8 per X, lalu kita tinggal kali silang. Set gitu ya. 6 kali X, 6X, sama dengan 8 kali 22,5. Nah, lalu di sini coba kita bagi X sama dengan 8 kali 22,5 bagi 6. 8 sama 6-nya sama-sama kita bisa bagi 2, ya gak? 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3. Lalu 22,5 kita bagi 3, ini hasilnya 5 ya. 7,5 kita kaliin aja sama 4, jadinya 4 kali 7,5 yaitu 30. Jadi waktunya ini adalah 30 menit. Jadi jawabannya yang D. Oke, kalau perbandingan senilai bisa langsung kita kali silang aja gitu ya. Kalau misalnya perbandingan berbalik nilai, kita harus untuk mengubah salah satunya, kita balik gitu. Aku udah pernah jelasin di video sebelumnya. Bisa ditonton aja. Oke, nomor 3. 25,1% dari 251. Nah, kalau misalnya ada kata-kata dari, itu berarti artinya kali. Oke? Jadi, 25,1% per 100 aja langsung ya. Dikali sama 251, 251 kita kaliin sama 251. Sebenarnya udah kelihatan sih, 25 aja kali 25 udah 625 ya nggak sih? Jadi pasti lebih dari 625. Terus komanya di sini, di belakang komanya 1, terus dibagi sama 100, jadinya di sini 63,001, berarti yang C.
Sebenarnya pakai logika juga bisa sih. 25 kali 25 aja kan udah 625. Kalau 251 kali 251 ya pasti lebih dari 625 ya. Yang paling deket aja, jadi 63 gitu. Tapi kalau misalnya mau memastikan, dikali aja langsung. Oke. Nomor 4, nilai yang lebih kecil dari 0,70 dikali 5/8. Jadi di sini ada 0,70 dikali sama 5/8. Nah, cara mudahnya, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, ini kan yang ditanya yang lebih kecil ya. Kalau misalnya aku bikin gini nih, 2/1, 3/1, ini misalnya penyebutnya sama, tapi pembilangnya tuh makin gede nih, ini kan makin gede ya. Kira-kira nilainya gimana? Ini kan 2, ini 3. Makin gede juga ya. Jadi kita tahu bahwa kalau misalnya pembilangnya makin gede, berarti nilainya juga makin gede gitu ya. Jadi di sini kita coba samain dulu aja. Di sini 0,35 dikali 10/8. Nah, coba kita jadiin ini 0,70 gitu kan. Kalau jadi 0,70, lalu ininya kita tinggal bagi aja ya. 10 bagi 2, 5/8. Oke, nyambung kan? Jadi kalau misalnya ini lebih besar, pasti ini juga kurang gitu nilainya. Dibagi aja. Oke, yang kedua, 0,70 berarti kita bagi aja 2, 12 bagi 2, 6/8. Oke, berarti ini sama, berarti enggak. Lalu 0,70 kali 6/8, ini malah lebih gede, jadi enggak. Lalu ini, 0,35 kali 10/16. Nah, berarti kalau misalnya kita mau ubah, coba kita ini dulu, sederhanain dulu si 10/16-nya jadi 5/8, oke? Jadi kalau misalnya kita bagi lagi, di sini kan jadinya 0,70 dikali sama, di sini kan tadi udah 5/8 ya. Kita coba ini lagi, kita bagi 2 gitu, jadinya 2,5/8 nggak sih? 2,5/8 gitu. Berarti ini dari 3 ini paling kecil ya. Lalu yang D, 0,70 kali 12/16, bisa kita ubah, kita kecilin aja. Jadinya 6/8, kayak ini sama kayak ini, jadi lebih besar, enggak. Lalu 0,70 dikali ini 5/8, ini juga enggak ya, karena sama kayak yang A. Berarti yang paling benar, yang paling kecil nilainya adalah yang C. Berarti yang C. Oke? Jadi kalau lebih kecil, lihat aja si pembilangnya itu pasti lebih kecil juga gitu. Kayak tadi ini. Jadi kalau misalnya ini lebih kecil dibandingkan 5, ya udah pasti lebih kecil gitu. Oke, nggak usah kita cari-cari lagi. Oke, nomor 5. Jika 2 pangkat A tambah 2 sama dengan 64, 2 pangkat A tambah 2 sama dengan 64, dan 3 pangkat B tambah 2 sama dengan 27, nilai A tambah B. Nah, berarti di sini konsep eksponen ya. Kita coba ubah dulu si 64-nya jadi 2 pangkat berapa. 27-nya juga 3 pangkat berapa gitu. Misalnya di sini 2 pangkat A tambah 2, ini sama dengan 64 itu kan 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 2 aja 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64. Oke, gitu ya. Karena udah sama, bilangan pokoknya kita keluarin aja langsung. A tambah 2 sama dengan 6. Jadi A-nya itu 6 kurangi 2, 4. Oke? Lalu 3 pangkat B tambah 2. 3 pangkat B tambah 2 sama dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Oke, karena 3 kali 3 kali 3 kan 27. Keluarin aja pangkatnya. B tambah 2 sama dengan 3. B-nya sama dengan 3 min 2, 1. Oke, jadi A plus B itu berarti 4 plus 1 sama dengan 5. Oke, mantap. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 6. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dari gambar ini, gimana caranya? Kita jangan langsung hitung 1, 2, terus kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, tapi di sini tuh kita bikin diagonal lagi. Jadi kan di sini udah ada ya, 1 diagonal untuk yang persegi panjang ini. Kita bikin aja lagi, diagonal lagi, seperti ini. Karena kalau misalnya tadi kita langsung hitung, itu nggak akan ada jawabannya gitu ya. Jadi kita bikin diagonalnya seperti ini kurang panjang. Nah, lalu kita tinggal hitung aja kalau misalnya udah kayak gini. Jadi, kita bisa hitung bahwa di sini kan diarsir ya, 1, 2, 3, 4. Berarti yang diarsir itu 4. Perluasnya, berarti kita hitung aja semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadinya 4/16, gitu, oke? Jadi, yang diarsir per keseluruhan. Jadi, yang C. Oke, nomor 7.
Jika luas daerah lingkaran yang tidak berwarna gelap sama dengan 2 pi. Oke, jadi katanya ini kan 2 pi lingkarannya, maka luas daerah yang berwarna gelap. Nah, luas daerah yang berwarna gelap tuh berarti yang ini. Ini berapa gitu ya. Berarti caranya kita pakai luas lingkaran aja. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Pi r kuadrat di sini diketahui 2. Lalu pi sama pi-nya kita coret aja. Jadinya adalah r kuadrat sama dengan 2. Kalau misalnya mau cari r-nya, ya berarti plus minus akar 2 ya. Ini plus minus akar 2. Nah, jadi kita punya diketahuinya inilah ya, r kuadrat sama dengan 2, r sama dengan plus minus akar 2. Lalu, gimana lagi? Nah, di sini kita tahu bahwa diameter tuh segini kan? Dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi kalau misalnya setengah dari diameter, berarti ini r, ya nggak? Ini r juga. Jadi kita bisa bilang bahwa ini tuh 2r. Sedangkan ini tuh diameter juga kan dari atas sampai bawah. Sedangkan ini tuh R. Setengahnya R berarti. Di sini 2R kali R aja. Kita coba cari ibaratnya persegi panjang lah ya. Kita cari luas persegi panjangnya ini berarti setengahnya gitu ya, setengah persegi panjang. Berarti 2R dikali R ini sama aja kayak 2R kuadrat. Lalu kalau misalnya mau mencari si segininya aja, berarti kita harus kurangin dong. Ya nggak? Jadinya, si luas yang ini, yang diarsirnya kan berarti luas persegi panjang, kita kurangi sama luas setengah lingkaran, ya nggak? Jadinya di sini 2R kuadrat, kita kurangi sama luas setengah lingkaran, berarti kan setengah pi r kuadrat. Oke, R kuadratnya kita tahu 2, ya udah kita ganti aja ya langsung. Jadinya 2 dikali 2, min setengah pi-nya pi aja ya, karena kan di jawaban juga pi-nya nggak diubah. Dikali sama R kuadrat, berarti kali 2 aja. Oke, ini habis, sisanya pi. Ini 2 kali 2, 4, berarti 4 min pi. Nah, berarti jawabannya 4 min pi cm persegi, karena kan luas ya, satuannya persegi. Oke? Nomor 8, pembelian celana diskon 30%. Oke, berarti celana, di sini tuh kalau misalnya harga mula-mulanya, di sini P semua ya, berarti P min 30%. Oke? Lalu baju, di sini diskonnya 10%, berarti P min 10%. Harga awal celana dan baju P rupiah. Oke, di sini benar ya, berarti P rupiah. Maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan baju, berarti C tambah B aja ya. Kita coba cari berapa. Nah, ini kita jadiin 100% aja. Karena kan sama aja ya, P itu 100/100, bisa kita jadiin 100%. Berarti 100 kurangi 30%. Oke, berarti 100% P dikurangi sama 30% P. Ini P ya, karena kan diskon bajunya. Berarti di sini ya udah langsung aja 70% P. Sedangkan yang baju 100 kurangi 10, 100 kurangi 10, jadinya 90% P. Oke, nah ditanya ini, 70/100 P ditambahin sama 90/100 P. Jadinya ya udah kita sederhanain aja. 0-nya coret 1, 0-nya coret 1, 9 tambah 7, 16, terus sama-sama penyebutnya 10 P. Kita sederhanain, sama-sama kita bagi 2 aja. 16 bagi 2, 8, 10 bagi 2, 5. Jadinya 8/5 P. Oke, jadi yang E. Mudah ya. Lanjut ke soal nomor 9, bilangan ganjil 5 angka. 5 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Memuat angka 1, 2, 4, 6, 9. Ada sebanyak. Nah, sebenarnya ciri-ciri bilangan ganjil tuh kalau misalnya akhirnya ganjil, ya nggak sih? Akhirnya ganjil. Berarti di sini yang ganjil yang mana aja? 1 sama 9. Nah, berarti kalau misalnya nanti ini belakangnya itu antara 1 atau 9, berarti di sini satu posisinya udah diambil ya. Ya nggak? Nah, jadi kita ngitungnya sisanya aja. Berarti kan 1 udah diambil, berarti di sini 4 gitu ya. 4, 3, 2, 1 menurun. Lalu sisanya ini sisanya yang belakang itu kan ada 2 kemungkinan, berarti 2. Kita kaliin aja. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Berarti 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. 24 kali 2, 4, 8. Oke, jadi jawabannya yang D. Nomor 10.
Nomor 10 ya. Di sini sudut, ini biasanya suka sih keluar di 2018 atau 19. Jika Z per W tambah Z sama dengan 2/5, maka 3X tambah 40. Oke. Cara ngerjainnya gimana? Kita langsung aja kali silang ya, biar gampang. Nah, itu 5Z sama dengan 2 kali W itu 2W ditambah 2 kali Z, 2Z. Jadinya ini 5 kurangi 2Z, jadinya 3Z sama dengan 2W ya. Berarti coba kita cari di sini Z-nya aja deh. Z-nya sama dengan 2/3W. Oke. Berarti di sini Z-nya 2/3W. Kita tahu bahwa ini sudut berpelurus, totalnya 180 derajat. Berarti 180 derajat sama dengan W ditambah 2/3W. Oke. Berarti 180 derajat sama dengan WI itu kan sama aja kayak 3/3 ya. 3/3 tambah 2/3, jadi 5/3W. Nah, berarti W-nya kita bakal tahu. Di sini kita tinggal kita bagi sama 5/3, ini sama aja kayak 180 kali 3/5. Oke, 180 bagi 5, ini kan 36. 36 kali 3, 108 derajat. Oke, kita tahu bahwa W-nya itu adalah 108 derajat. Berarti di sini Z-nya itu sisanya aja ya, 180 kurangi 108 jadinya 72 derajat. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya bertolak belakang nilainya pasti sama ya. Jadi di sini 108 derajat sama dengan 2X. Berarti X-nya itu bagi aja langsung 108 bagi 2. Jadinya berapa? 10 bagi 2, 5, 8 bagi 2, 4. Jadinya 54 derajat. Nah, 54 derajat ini udah diketahui X-nya dan ditanyain 3X tambah 40. Tinggal dimasukin aja. Berarti 3 dikali 54 ditambah sama 40. 3 kali 54 derajat. Berarti 162 ya. 162 derajat ditambah 40 sama dengan 202 derajat. Oke, jadi jawabannya yang E. Nah, so gitu aja. Lumayan ya mengasah otak gitu. Soal-soal TPS-PK tuh. Ini soal-soal yang kelihatannya sulit tapi ternyata mudah. Silakan, ini ada 2 soal tambahan untuk dijawab di kolom chat. Yang pertama, ini yang kedua. So, thank you for watching. Jangan lupa untuk nunggu video selanjutnya. Aku kayaknya bakal bahas soshum juga dan TPS lainnya. Jadi, jangan lupa subscribe. And thank you. Bye-bye.